bang, semangat bang. Bang, naik bang terus. Bisa bang. Dalam mobilnya dah. Mobil nggak susah udah. Bekasi jebol, kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Ini lantai 1 sudah tergenang banjir, kita nggak bisa turun karena akses turun sudah tidak bisa lagi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini update kondisi banjir di beberapa titik di kawasan Jabodetabek, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifah di kawasan Kebon Pala. Selamat sore Hadisti, apakah benar ketinggian banjir ini masih belum surut, bahkan justru naik menjadi 3 meter? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Untuk informasi terkini terkait banjir yang melanda di kawasan Kelurahan Kebon Pala, ini masih tergolong cukup tinggi. Bahkan kalau kami lihat dan jika kita bandingkan sejak dari tadi pagi hingga sore hari ini, untuk ketinggian banjir ini bahkan masih bertambah lebih tinggi. Untuk ketinggian air sendiri memang ini cukup bervariasi, mulai dari terendah di 50 cm hingga tertinggi bahkan mencapai di 3 meter. Nah, untuk di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di RW 5 Kelurahan Kebon Pala, ketinggian air sendiri ini ada di sekitaran 2 meter lebih, Camar. Kalau Anda lihat pemirsa juga di layar televisi Anda, untuk air ini bahkan hampir mencapai ke atap rumah warga. Dan kita ketahui bahwa penyebab daripada banjir ini adalah tingginya curah hujan yang mengguyur kota Jakarta dan juga sekitarnya, sehingga ini membuat tingginya debit air pada sungai sekitar, yakni Sungai Ciliwung, sehingga meluap. Tentunya banjir ini mengakibatkan sejumlah kerusakan pada rumah warga, kemudian juga barang-barang warga, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Dan hingga saat ini Camar dan juga pemirsa, untuk proses penanganan ini masih terus dilakukan oleh sejumlah pihak, mulai dari kepolisian, kemudian juga dari suku dinas penanganan air, dari BPBD, ini masih terus berupaya untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah mereka. Untuk proses evakuasi sendiri, tadi kami melihat ini menggunakan perahu kano yang untuk perahu kano sendiri ini memang hanya terbatas karena memang ini salah satu kendala tadi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa untuk area di Kebon Pala ini cukup kecil bahkan sempit, sehingga alat yang digunakan ini hanya bisa seadanya dan terbatas. Begitupun juga untuk debit air yang tinggi, sehingga ini juga menjadi salah satu kendala. Dan proses evakuasi sendiri ini difokuskan pada golongan yang merupakan anak-anak, kemudian juga ibu hamil, wanita, dan juga lansia, yang mana mereka ini dibawa ke tempat yang lebih aman, yakni posko pengungsian. Di antaranya posko pengungsian ini adalah kantor camat, kemudian juga kantor kelurahan, lalu juga ada puskesmas dan sekolah-sekolah yang posisinya ini terletak di dataran yang lebih tinggi, sehingga dipastikan aman bagi warga yang akan mengungsi. Camar dan juga pemirsa,
untuk di Kelurahan Kebon Pala ini hampir 80% RW terdampak daripada banjir. Bahkan tadi warga sempat mengatakan bahwa banjir kali ini adalah terparah dalam 5 tahun terakhir. Namun meskipun begitu, warga ini tidak seluruhnya yang memilih untuk mengungsi, masih ada warga yang memilih untuk bertahan di rumah mereka. Karena kalau kita melihat untuk bangunan rumah di Kelurahan Kebon Pala yang terdampak banjir, ini rata-rata memiliki bangunan lantai 2, yang mana mereka untuk lantai 1 ini sudah hampir penuh tergenang air ataupun banjir, dan mereka memilih untuk bertahan di lantai 2. Namun meskipun begitu, di antara mereka ini untuk mengakses kebutuhan, mereka tadi menggunakan perahu kano yang memang sudah disediakan untuk transformasi mereka dari rumah mereka yang terdampak banjir dan menuju ke arah keluar. Begitupun juga warga yang telah memilih mengungsi, ada beberapa di antara mereka yang memilih kembali ke rumah untuk sekedar mengambil barang-barang dan juga kebutuhan yang dirasa mereka akan mereka gunakan di tempat pengungsian. Kemudian juga Camar dan juga pemirsa, kita ketahui juga dapat kami informasikan bahwa untuk banjir yang melanda di kawasan Kebon Pala Jakarta ini memang sudah rutin terjadi, bahkan hampir setiap tahun selalu terjadi. Dan banjir kali ini sudah terjadi sejak dari 2 hari ini, yakni sejak dari kemarin hingga hari ini, yang mana kemarin dari Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah menyambangi dan meninjau kondisi situasi banjir yang melanda kawasan Kebon Pala ini. Dan dari Wagub sendiri yakni Rano Karno kemarin menyatakan bahwa salah satu upaya ataupun juga langkah yang akan diambil ini adalah relokasi rumah warga yang berada di kawasan Kelurahan Kebon Pala, khususnya mereka-mereka yang secara rutin ini terdampak banjir. Dan untuk relokasi sendiri kemarin dari Rano Karno menyatakan akan dilakukan ataupun akan dipindahkan warga terdampak ini ke daerah rusun yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara itu juga dari pihak BPBD sendiri, salah satu upaya yang dilakukan ini adalah melakukan proses sesegera mungkin untuk melakukan penggerukan sampah dan juga lumpur yang berada di Sungai Ciliwung, yang mana ini berada di sekitar kawasan Kebon Pala ini, untuk nantinya dibersihkan. Kemudian juga intinya ini agar dapat menampung tingkat air lebih tinggi. Camar. Baik, Hadisti, tadi kita lihat di layar kaca bahwasannya ini petugas juga memasang tambang yang dikaitkan pada tiang listrik ya sebagai pegangan untuk membantu warga dievakuasi. Apakah hal tersebut aman dan bagaimana dengan kelistrikan di sana? Apakah sudah dimatikan? Baik, Camar dan juga pemirsa, memang kita melihat ini bentuk salah satu upaya yang dilakukan dalam proses evakuasi menggunakan perahu kano. Namun untuk proses tersebut tentunya agar dapat lebih aman, dari pihak kepolisian dan juga pihak lainnya ini juga memasang tali yang diikatkan antara tiang satu dengan tiang lainnya agar nanti ini dapat membantu proses evakuasi. Nah, untuk soal keamanan sendiri, listrik sendiri di kawasan Kelurahan Kebon Pala ini khususnya yang terdampak banjir ini masih padam hingga saat ini, Camar, sehingga dipastikan untuk keamanan terkait listrik hingga saat ini masih tergolong aman, Camar. Baik, hari ini menarik yang Anda sampaikan bahwasanya akan ada relokasi yang dilakukan pada warga yang berada di sana ke rusun yang ada di Jagakarsa. Bagaimana sejauh ini prosesnya? Apakah warga di sana, apakah Anda sempat bertanya, mereka setuju untuk direlokasi? Baik, Camar dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal rencana relokasi yang sempat ditawarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, memang ini akan segera dilakukan, namun tentunya untuk prosedur ini menunggu bagaimana kesepakatan dengan warga dan juga dari pihak kelurahan, kecamatan tentunya. Dan kami tadi sempat berbincang sedikit dengan ini secara khusus kami mengadakan rapat yang agak mendadak secara khusus karena memang seperti kita ketahui bersama dan tadi teman-teman media juga melihat sendiri secara langsung bahwa tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Dan untuk itu kami mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh Wali Kota Selatan, Timur, dan Pusat, dan juga Kepala Dinas terkait, ada sumber daya air,
sosial, dan sebagainya termasuk BNPB. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan, didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilaporkan oleh BPPD bahwa akan dilakukan segera untuk modifikasi cuaca karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah masih. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. Kampung siaga bencana ini kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta untuk membantu masyarakat yang terdampak. Karena apalagi ini bulan puasa, nanti sahur, buka puasa jangan sampai terganggu. Tadi Bu Dimsos juga Dinas Sosial menyampaikan bahwa di lapangannya sampai sekarang ini praktis tidak ada keluhan karena kebutuhan untuk puasa, sahur dan sebagainya tertangani secara baik. Jadi dapur umum juga saya sudah minta untuk diaktifkan di lapangan. Dan yang terakhir saya juga minta untuk pemerintah Jakarta tidak lagi hanya sekedar menangani yang bersifat jangka pendek, tetapi jangka menengah panjang. Seperti teman-teman ketahui bersama, ini adalah hari kedua sebagai gubernur. Menurut saya ini memberikan pelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi. Setelah kemarin memimpin rapat internal hampir 14 kali, baru sekarang ini karena di lapangan saya bergantian dengan Bang Dul, saya melihat sendiri. Dan apapun yang terjadi di Jakarta, tentunya pemerintah Jakarta bertanggung jawab untuk itu. Termasuk secara pelan-pelan tadi Bu Ika melaporkan kalau memang nanti ini masih seperti ini terus, maka pintu air yang sensitif dalam hal ini kita buka pelan-pelan, tapi kami jamin tidak akan menimbulkan banjir di daerah-daerah strategis Jakarta. Untuk orang kesulitan Ciliwung nggak kesulitan Ciliwung buat ngecek airnya, karena kan hari ini juga airnya udah sampai tumpah ke jalan. Ya pokoknya semua wilayah kita akan cek. Saya memang baru di pintu Manggarai ini untuk memutuskan hal-hal prinsip, karena inilah yang akan dijalankan oleh pemerintah Jakarta. Pintu air tadi cuaca kan berlangsung berapa hari, Pak? Baik. Modifikasi cuaca berapa hari? Modifikasi cuaca kapan dilakukan dan berapa lama? Kita akan melakukan modifikasi cuaca untuk perkiraan 5 hari ke depan. Tapi kita akan lihat hari ini BNPB sudah melakukan OMC. Nah, kita mungkin besok atau paling lambat hari Kamis kita akan melakukan modifikasi cuaca. Demikian, Pak. Kondisi ini kan salah satu penyebab hujan kan ada di wilayah Bogor. Ini ada perintah nggak ke wilayah penyangga seperti Bogor itu untuk melakukan hal serupa seperti Ya apapun ini udah harus secara nasional ditangani bersama-sama, maka yang melakukan modifikasi bukan lagi hanya pemerintah Jakarta tetapi juga BNPB. Pintu air tadi Pak yang mau dibuka itu pintu air mana? Jadi yang kita buka ya yang ke arah Ciliwung Lama dioperasikan satu pintu dibuka penuh setinggi 175
cm. Ke arah banjir Kanal Barat dioperasikan 3 pintu dibuka setinggi 800 cm. Kemudian air ke Istiqlal dioperasikan 2 pintu dan untuk itu dijaga, dan kami juga menjamin Istiqlal nggak akan banjir lah ya Bu ya. Tadi saya sudah minta kepada Bu Ika itu sampai dengan 400 meter, kemudian Jembatan Merah sampai dengan 300 cm. Kemudian air tangki yang dioperasikan 2 pintu air dibuka penuh 400 meter. Pompa fluid saya minta untuk dioperasikan secara keseluruhan. Jadi yang tadi pokoknya pompa di utara di 200 titik ini beroperasi sekarang 500 Bu ya. Dan yang juga kita sampaikan adalah infrastruktur untuk sodetan Ciliwung ke banjir Kanal Timur yang ini yang kita minta untuk 2 pintu dioperasikan sepenuhnya. Daerah-daerah yang kemungkinan dengan keputusan atau kebijakan ini yang mudah-mudahan dampaknya bisa kita manage adalah Pegangsaan, Kenari, Cikini, Kuitang, Kebon Sirih, Senen, Gambir, Pasar Baru, Kebon Kelapa, Kartini, Mangga 2 Selatan, Pademangan, Mangga Besar, dan Pinang Siak. Tetapi saya tadi minta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air ini untuk betul-betul dijaga. Mudah-mudahan hujan kiriman dari atas ini dalam waktu 1-2 hari ini segera turun, dan menurut Bu Ika kalau sampai dengan 850 ini biasanya 9 jam baru surut. Itu ya. Berarti akan mulai gimana? Kenapa? Jangka panjang Ya jangka panjang pengerukan dilakukan, sodetan dilanjutkan kembali, sumur resapan tidak lagi dibuat di jalan tetapi di saluran-saluran air. Jadi hal-hal yang kita lakukan kita lanjutkan yang baik-baik. Provinsi lain nggak untuk jangka panjang dengan transportasi Oh harus. dan Jawa Barat kan Harus. situasi seperti sudah terjadi dari tahun ke tahun Mas. Jadi saya akan membuka diri untuk duduk bersama dengan gubernur, bupati, wali kota yang sekarang ini terdampak dalam waktu dekat ini. Karena penyelesaian ini kan tidak bisa parsial hanya Jakarta. Bahkan saya mendapatkan laporan yang sekarang ini dampaknya besar ada di Bekasi. Ya kita sudah komunikasikan nanti Bu Ika ya. Ya nanti kalau saya langsung jawab berarti saya ngapusi. Oke. Ya. Ya, makasih Pak. Informasi dari banjir Jabodetabek akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Breaking News.